positif COVID-19 di Indonesia terus bertambah. Meningkatnya angka kematian akibat COVID-19 jadi sorotan Satgas COVID. Pada tanggal 4 Agustus 2021, Indonesia secara resmi mencatat lebih dari 100.000 kematian akibat COVID-19. Indonesia menjadi negara kedua di Asia dan negara ke-12 di dunia yang kehilangan 100.000 warganya karena COVID-19. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Perkenalkan, nama saya Pauline Salvator Agindo Tarigan. Saya berasal dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Di sini saya ingin membahas mengenai subjek hukum internasional, terkhusus yaitu peran. Subjek yang akan saya angkat ialah WHO dalam perannya untuk menangani pandemi yang sedang terjadi pada saat ini, yaitu COVID-19. Seperti apa sih? Gimana sih? Apa sih peran WHO untuk dunia ini? Selengkapnya akan saya bahas. Terima kasih. Halo teman-teman, sekarang kita akan membahas secara spesifik apa itu peran WHO sebagai subjek hukum internasional dalam mencegah penyebaran coronavirus atau COVID-19. Terlebih dahulu kita harus mengerti apa itu hukum internasional. Menurut Heidi, salah satu pakar hukum internasional, hukum internasional adalah suatu sekumpulan hukum yang sebagian besar terdiri atas prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh negara-negara. Untuk itu, hukum internasional harus ditaati ketika negara-negara saling berhubungan hukum internasional yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keadilan masyarakat secara internasional. Hukum internasional itu sendiri menciptakan ketertiban dan keadilan masyarakat internasional yang mengakomodasi kepentingan-kepentingan dari anggota masyarakat. Hukum internasional juga menyediakan sarana penyelesaian jika terjadi konflik kepentingan antara anggota masyarakat internasional. Dengan demikian, pada dasarnya, hukum internasional ini dimaksudkan untuk menciptakan sebuah harmoni di tengah masyarakat internasional. Pembahasan kita selanjutnya ialah pengertian subjek hukum internasional. Apa sih itu subjek hukum internasional? Subjek hukum internasional ialah semua pihak yang entitas yang dapat dibebani oleh hak dan kewajiban yang diatur dalam hukum internasional. Hak dan kewajiban tersebut berasal dari semua ketentuan, baik yang bersifat formal maupun non-formal, yang tertera dalam perjanjian internasional maupun dalam kebiasaan internasional. Harus kita ketahui pada awal mula dari kelahiran pertumbuhan hukum internasional ini, hanya negaralah yang dipandang sebagai subjek dalam hukum ini. Akan tetapi, karena perkembangan sekarang, maka tidak hanya negara saja, ada beberapa subjek hukum internasional yang diakui secara mendunia, yakni Tata Suci Vatikan, Palang Merah Internasional atau PMI, organisasi internasional salah satunya WHO, individu, dan pemberontak. Munculnya organisasi-organisasi internasional ini, baik yang bersifat global maupun spesifik maupun regional dengan berbagai kepentingan latar belakang yang mendasari pada akhirnya mampu dianggap sebagai subjek hukum internasional. Sekarang apa sih itu WHO? Dalam sejarahnya, WHO atau World Health Organization dalam bahasa Indonesia artinya Organisasi Kesehatan Dunia, adalah salah satu badan PBB, yaitu Persatuan Bangsa-Bangsa, sebagai organisasi internasional yang mendunia yang bertindak sebagai koordinator kesehatan umum internasional yang bermarkas di Jenewa, Swiss. WHO ini sebagai agen khusus kesehatan PBB yang merupakan pencerminan terhadap aspirasi negara-negara di dunia. Misi dari WHO adalah mencapai taraf kesehatan tertinggi bagi semua orang di dunia tanpa memandang apapun dalam kesetaraan. WHO mempunyai konstitusi yang mengemukakan beberapa asas yang luas.
konstitusi itu sendiri memberi definisi terhadap kesehatan, yaitu health is a state of complete physical, mental, and social well-being, and not merely an absence of disease of infirmity. Ya, yakni artinya keadaan keseluruhan secara fisik, mental, dan sosial baik dan bukan hanya bebas dari penyakit atau lemah. Ini pembahasan pokok kita, yaitu apa sih kedudukan WHO sebagai subjek hukum internasional. Sebagai subjek hukum internasional, terutama kita sendiri juga sebagai subjek hukum internasional, yaitu sebagai masyarakat hukum internasional, tentu mempunyai hak dan kewajiban sebagai subjek hukum itu sendiri. Kedudukan WHO ialah sebagai subjek hukum internasional dapat dilihat dari aspek historis yang merupakan organisasi kesehatan dunia, yakni di bawah PBB. Karena kedudukan tersebut, maka WHO itu mempunyai hak dan kewajiban. Dan kewajiban WHO itu adalah menjamin kesehatan dunia sebagaimana asas yang mereka pegang. Dengan terjadinya pandemi sekarang, yaitu wabah COVID-19, maka WHO harus menjadi garda terdepan, mencari berbagai solusi agar meminimalisir orang yang tertular ataupun meminimalkan dampak dari tertularnya COVID-19 tersebut. Selanjutnya, peran WHO sebagai subjek hukum internasional secara spesifik. Peran WHO yang merupakan organisasi kesehatan di dunia, pada awalnya tampak dari mereka menetapkan COVID-19 sebagai sebuah pandemi dunia. WHO juga berperan dalam membantu pemerintah untuk mengatasi maraknya penyebaran COVID-19 melalui kerjasama dengan Departemen Kesehatan serta organisasi non-pemerintah seperti lembaga swadaya masyarakat atau LSM untuk mengumpulkan data-data yang kemudian diserahkan dan dipergunakan oleh pemerintah Indonesia untuk membuat suatu kebijakan dalam bidang kesehatan berkaitan dengan obat-obat yang palsu. Di tengah pandemi virus corona, banyak pihak mempertanyakan peran organisasi kesehatan tersebut apa sih? WHO membuat sebuah platform untuk bekerja sama, untuk koordinasi, untuk distribusi, untuk akses, dan sebagainya. Menurut Budiono Santoso, sudah ada 115 kandidat vaksin untuk mengatasi COVID-19 tersebut di seluruh dunia. Dan 5 juga memasuki tahap pengujian klinis. Lembaga-lembaga yang bergerak untuk meneliti, mengembangkan vaksin dan obat-obat untuk COVID ini. Dan itu hampir separuh dari Amerika dan sebagian besar adalah sektor swasta. Sebanyak 14% hingga 20% di Cina, kemudian 14% di luar Cina, Jepang, Korea, India, sekitar 20%, sekitar 20 bulan ke depan. Mengingat sekitar 20% berada di Eropa, diduga vaksin anti COVID-19 akan tersedia secara komersial dalam 18 bulan ke depan. Mengingat inisiatif penelitian dan pengembangan ini adalah sektor swasta, maka untuk menjadikan vaksin anti-COVID itu sebuah obat yang terjangkau oleh masyarakat umum, perlu pengaturan baru berupa lisensi sukarela atau kepemilikan kolektif atas paten vaksin yang dihasilkan. Hal ini sedang diusahakan oleh WHO bersama-sama dengan organisasi internasional lainnya. Setelah itu, kita sampai ke kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, pada saat ini tidak terbatas pada negara saja, tetapi juga meliputi subjek hukum internasional lainnya seperti Tata Suci Vatikan, Palang Merah Indonesia, Palang Merah Internasional, organisasi internasional, individu, dan pemberontak. Munculnya organisasi internasional baik yang bersifat global, spesifik maupun regional, dengan berbagai kepentingan atau latar belakang yang didasarkan pada
akhirnya mampu dianggap sebagai subjek hukum internasional. Dan contoh organisasi itu ialah WHO yang bervisi membangun kesehatan seluruh dunia. Karena pada saat ini kita menghadapi wabah virus COVID-19, maka ini menjadi tugas utama bagi WHO dan kita juga untuk tetap memperhatikan dan bekerja keras agar kesehatan dunia tetap terjamin. Dalam hal itu, WHO berkontribusi besar yang ini menetapkan wabah ini menjadi pandemi, membantu pemerintah dan lembaga-lembaga kesehatan dunia mencari vaksin atau penangkal tangan virus ini dan membagikannya kepada negara-negara di seluruh dunia. Dan masih banyak hal lainnya yang dilakukan oleh WHO untuk menghadapi pandemi ini. Saran yang dapat saya berikan ialah kita sudah mengetahui bahwa bukan hanya negara yang menjadi subjek hukum internasional, melainkan kita juga sebagai individu, sebagaimana seperti WHO, kita juga mempunyai hak dan kewajiban dalam hukum internasional. Nah, yang kita selalu mengambil peran yang positif dalam membangun dunia sehingga dunia ini baik dan selalu terjaga keharmonisannya. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke guys, sekian pemaparan dari saya. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Saya Paulin Salvator, mohon maaf atas segala kekurangan bila ada salah kata maupun hal yang menyinggung. Saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih. Dadah, sampai jumpa kembali.